Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, selamat datang di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 2, turunan fungsi trigonometri, Matematika Minat kelas 12. Di video sebelumnya sudah saya bahas konsep tentang turunan fungsi trigonometri sederhana untuk sin X, cos X, dan tan X. Di video sebelumnya juga sudah saya bahas untuk bentuk turunan fungsi trigonometri, bentuk sin AX, cos AX, dan tan AX. Di video saya yang ketiga juga sudah saya bahas sifat-sifat turunan fungsi trigonometri, baik untuk yang penjumlahan pengurangan maupun perkalian dan pembagian U per V. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sifat turunan fungsi yang lain, yaitu bentuk pangkat. Pangkat bentuk fx sama dengan u pangkat n, di mana u-nya ini adalah trigonometri, baik sin, cos maupun tan. Pada bentuk pangkat ini juga ada istilah atau aturan rantai. Yang ini untuk aturan rantai ini akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas untuk yang bentuk pangkat u pangkat n yang dikerjakan dengan cara langsung, dengan cara memisalkan trigonometrinya sebagai u. Oke, langsung aja biar jelas. Sifat turunan fungsi bentuk pangkat. Jika diketahui fx sama dengan u pangkat n, maka turunan pertama dari fx, yaitu f aksen x, sama dengan n kali u pangkat n-1 kali u aksen. Nah, ini konsep ini sama dengan turunan fungsi pada fungsi aljabar ya. Jadi kalau ada u pangkat n, maka n-nya ini ditulis ke depan lalu dikurangi 1. Nah, di sini n-nya pindah ke depan di sini. Nah, di sini lalu n-nya ini dikurangi 1. Setelah itu dikalikan dengan turunan dari u ya. Turunan dari u adalah u aksen. Nah, konsep ini akan kita terapkan pada turunan fungsi trigonometri. Misal, yang pertama diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat n u. Maka turunan pertamanya adalah f aksen x. Kita perhatikan kalau di sini, kalau kita perhatikan ada 3 proses ya. Ini proses pertama, ini proses kedua, ini proses ketiga. Oke, untuk proses yang pertama, n kita tulis di depannya trigonometri, depannya sin. Berarti n kali sin lalu dikurangi 1. Nah, ini n sin lalu n-nya dikurangi 1 ya. U-nya tetap. Nah, ini proses yang pertama. Berarti proses pertama itu hanya menulis n di depannya sin lalu dikurangi 1. Langkah yang kedua, turunan sin itu adalah cos. Nah, ini dari mana? Dari sini ya. Turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, turunan tan adalah sekant kuadrat. Nah, konsep ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk proses yang kedua ini kita peroleh cos u. Ini dari mana? Dari sini, dari sin ya. Sin itu turunannya adalah cos. Dari sini, sin turunannya cos ya. Lalu proses yang ketiga, u diturunkan. Turunannya u adalah u aksen. Berarti ada 3 langkah untuk menentukan turunan dari sin pangkat NU. Nah, sekarang yang kedua kita terapkan di cos. Langkah-langkahnya juga sama. Langkah pertama ini ya, mendapatkan ini n-nya ditulis di depan lalu dikurangi 1. Nah, ini n-nya tulis di depannya cos lalu dikurangi 1. Langkah kedua, turunan cos itu adalah min sin. Nah, ini dari sini. Cos turunannya adalah min sin. Lalu langkah yang ketiga, kita turunkan u. Turunannya u adalah u aksen. Yang ketiga, turunan pertama dari tan pangkat nu. Nah, ini prosedurnya atau langkahnya juga sama ya. Ini ada 3 proses, 1, 2, 3. Untuk mendapatkan langkah yang pertama ini, n kita tulis di depan ya. N lalu dikurangi 1 n-nya. Nah, ini n-nya tulis di depan lalu n-nya dikurangi 1. Langkah yang kedua kita turunkan tan ya. Turunan tan adalah sekant kuadrat. Dari sini tan adalah sekant kuadrat. Lalu langkah yang ketiga
turunan U itu adalah U aksen. Oke, itu untuk proses mencari turunan pertama dari fungsi bentuk pangkat. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 2x. Oke, untuk penyelesaian kita akan mencoba menyelesaikan dengan cara memisalkan ini dulu ya. Jadi nanti ini sebagai cara yang kedua ya. Cara yang pertama ini memisalkan trigonometrinya kita misalkan sebagai U. Di sini ada sin pangkat 3. Berarti sinnya ini kita misalkan sebagai U. Berarti sin 2x ini sebagai U-nya. Lalu kita cari U aksen, berarti turunan dari sin 2x. Oke, turunan sin 2x ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Turunan sin itu adalah cos. Berarti cos 2x tetap, turunan 2x adalah 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya, sin pangkat 3 ini kita misalkan sebagai U nih ya. Tadi sin 2x-nya kan sebagai U. Kalau sin pangkat 3 berarti kan U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 ini akan kita turunkan dengan konsep yang ini. Sehingga kita peroleh, nah ini prosesnya kalau kita perhatikan sama dengan ini ya. Ini N-nya ditulis lagi di depan, lalu dikurangi 1. Dikalikan U aksen, nanti ada 2 langkah ya. Nah ini langkah yang pertama, 3 ini tulis di depan, ini, lalu dikurangi 1. 3 kurangi 1 kan 2 di sini. Lalu dikalikan dengan U aksen, nah di sini. Nah setelah itu U-nya kita ganti ini. Kita ganti dari sini. U-nya kita ganti sin 2x, U aksennya kita ganti 2 cos 2x. Sehingga kita peroleh 3 U kuadrat berarti sin kuadrat 2x dikalikan U aksen. U aksennya adalah 2 cos 2x. Ya, ini 2 cos 2x. Sehingga hasil akhirnya ini kita sederhanakan. 3 kali 2 berarti 6. Sin kuadrat 2x ini tetap kalikan cos 2x. Nah ini cara mencari turunan pertama dari fungsi fx sin pangkat 3 2x dengan menggunakan permisalan sebagai U. Nah sekarang kita akan mengerjakan dengan cara 2 menggunakan ini, menggunakan konsep yang ini ya. Nah nanti untuk pembahasan selanjutnya cara permisalan ini kita tinggalkan ya, tidak kita gunakan tetapi langsung menggunakan cara yang ini ya. Oke, kita kerjakan lagi dengan cara yang kedua. Perhatikan di sini ya, langkahnya ada 3, 1, 2, 3. Langkah pertama N tulis di depan, lalu pangkatnya kurangi 1. Berarti di sini F aksen X ya. Ini 3 ke depan di sini ditulis ya, lalu dikurangi 1 ini, 3 kurangi 1. Ini langkah pertama. Langkah kedua turunannya sin ya. Turunannya sin adalah cos. Berarti di sini cos 2x. Nah, ini sebagai langkah yang kedua. Setelah nurunkan sin, kita turunkan 2x-nya. 2x-nya itu berarti di sini ya. Langkah ketiga, berarti langkah ketiganya adalah 2. 2 ini dari mana? Dari 2x diturunkan. Ya, kalau di sini berarti U aksen. Ya. Sehingga kita tulis ya, untuk sederhananya 3 kali 2 berarti 6 sin pangkat 2 ya. 3 kurangi 1 kan 2. Sin pangkat 2 2x kali cos 2x. Kalau kita bandingkan hasilnya sama ya. Jadi cara ini lebih ringkas. Cuma yang perlu dipahami di sini ada 3 proses ya. Nurunkan pangkatnya dulu, lalu nurunkan sinnya, lalu menurunkan 2x-nya ya. Seperti di sini. Pangkatnya diturunkan dulu, lalu turunan sinnya adalah cos, turunan U-nya adalah U aksen ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini langsung kita kerjakan menggunakan cara ini ya. Nah, di sini ada cos pangkat 5 3x. Berarti kita menggunakan konsep yang kedua ini ya, untuk cos pangkat NU ya. Di sini ada 3 proses. Proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Oke, kita mulai untuk turunannya. F aksen X. Kita ke langkah pertama dulu ya. Di sini N-nya pindah di depan lalu dikurangi 1. Berarti ini 5 pindah di depan lalu 5 dikurangi 1. Nah, ini sebagai langkah yang pertama.
Lalu langkah yang kedua, turunan cos itu adalah min sin. Nah, berarti di sini cos turunannya adalah min sin. 3x-nya tetap. Lalu langkah yang ketiga, turunannya u, berarti u aksen. U-nya kalau di soal ini adalah 3x. 3x turunannya adalah 3. Jadi ada 3 langkah di sini. Ini langkah yang pertama, ini langkah kedua, langkah ketiga. Sekarang kita menyederhanakan ya. Menyederhanakannya berarti 5 dikali 3 dikali min 1 di sini, min ya. Berarti 5 kali 3 15, kalikan min berarti min 15. Cosnya di sini pangkat 4 ya, 5 kurangi 1, ini sin 3x. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini untuk tan ya. Berarti kita gunakan rumus yang ketiga ini. Turunan tan ya, prosesnya sama ya. Langkah pertama itu nurunkan pangkatnya, langkah kedua turunannya tan, langkah ketiga turunannya u ya. Oke, di sini fx sama dengan tan pangkat 4 2x, mencari turunan pertama. Langkah pertama n-nya ke depan ya. N ke depan lalu dikurangi 1 di sini seperti ini. Berarti di sini 4 ya, pindah ke depan di sini ya, ditulis lagi di depan maksudnya, lalu dikurangi 1 ya. Ini sebagai langkah yang pertama. Langkah kedua, turunannya tan itu adalah sekan kuadrat. Berarti di sini sekan kuadrat 2x-nya tetap ya. Lalu langkah yang ketiga, turunan u ya. Kalau di sini u-nya adalah 2x ya, sehingga turunannya adalah 2. Sehingga kita peroleh hasil 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Tan pangkat 3 ini dari 4 kurangi 1 ya. Tan pangkat 3 2x, sekan kuadrat 2x. Nah, sekarang kita akan ke soal-soal ya, soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri bentuk pangkat ya. Di sini mencari nilai ya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, sebelum mencari nilai, kita turunkan dulu fx-nya. Cos pangkat 3 2x, turunan pertamanya, langkah pertama, kita turunkan pangkatnya dulu ya. Berarti pangkat ditulis di depan, lalu dikurangi 1. 3 kurangi 1, ini langkah pertama. Langkah kedua, turunan dari cos itu adalah min sin. Lalu turunan u-nya ya, 2x-nya, turunannya adalah 2. Berarti ada 3 langkah seperti pada contoh sebelumnya ini. Lalu kita sederhanakan di sini 3 kali min kali 2 berarti min 6, cos pangkat 2 ini dari 3 kurangi 1 kali sin 2x. Nah, setelah ketemu turunannya, sekarang kita cari f aksen pi per 6. Pi per 6 ini karena ukuran radian, kita jadikan derajat ya. Pi itu kan 180. Kalau dibagi 6 berarti ketemu 30. Berarti ini f aksen pi per 6 itu sama aja f aksen 30. Berarti x-nya kita ganti 30. Ya, 2 kali 30, yang ini juga 2 kali 30. Sehingga kita peroleh min 6 cos kuadrat 60 sin 60 ya. Cos kuadrat 60 itu berarti cos 60 dikuadratkan. Cos 60 kan setengah, berarti setengah dikuadratkan. Sin 60 itu setengah akar 3. Sehingga kita peroleh setengah kuadrat berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, berarti 1/4 kali setengah akar 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti 6 bagi 2 itu kan 3. Berarti hasilnya adalah min 3/4 akar 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 1, nilai f aksen pi per 6 adalah min 4/3. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat 4 2x. Tentukan nilai f aksen pi per 3. Kita cari turunannya dulu. Turunan pertama dari sin pangkat 4 2x. Langkah pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Ya, berarti 4 ini tulis di depan lalu dikurangi 1 ini. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, turunannya sin itu adalah cos. Lalu turunan 2x adalah 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan 4 kali 2 berarti 8. Sin pangkat 3 ini dari 4 kurangi 1 ya. Berarti sin pangkat 3 2x cos 2x.
Nah, sekarang kita cari nilai F aksen pi per 3. Nah, ini juga kita jadikan derajat ya. Pi per 3 itu berarti 180 dibagi 3, berarti 60 ya. Berarti F aksen pi per 3 itu F aksen 60 ya. 2x, nah ini x nya kita ganti 60, berarti 2 kali 60, ini juga 2 kali 60 ya. Sehingga kita peroleh lagi 8 sin kuadrat sin pangkat 3 120 kali cos 120. Nah, sekarang kita cari dulu ya nilai sin 120 dan cos 120. Ingat ya, bentuk kuadran di sini ada 4 kuadran. 120 itu terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang nilainya positif adalah sin ya. Kan ini cara menghafalnya kan semua sindikat tangan kosong ya. Berarti kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Sedangkan sudutnya kita gunakan 180 kurangi alfa. Berarti kalau ada sin 120 itu berarti sama aja sin 180 dikurangi berapa agar 120, yaitu dikurangi 60 ya. Berarti kita ambil sudutnya 60, sin 60. Tandanya di sini plus karena sin itu positif di kuadran 2 ya. Berarti sin 120 itu sama aja dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Lalu untuk yang cos 120 ini juga di kuadran 2 ya. Karena di kuadran 2 maka 180 min alfa. 120 itu kan 180 dikurangi 60. Berarti di sini cos 60. Tandanya negatif. Alasannya apa? Karena di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Berarti untuk cos tandanya negatif ya. Berarti min dari cos 60 itu setengah, berarti min setengah. Nah, sekarang tinggal mengganti di sini. 8 sin pangkat 3 120 ya. Sin 120 kan ketemu setengah akar 3 di sini. Setengah akar 3 berarti karena pangkat 3 ya, setengah akar 3 pangkat 3. Cos 120 di sini min setengah ya. Nah, sekarang kita hitung dulu yang setengah akar 3 pangkat 3. Setengah akar 3 pangkat 3 itu kan setengah akar 3 dikalikan sebanyak 3 kali di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan setengah kali setengah kali setengah itu kan 1/8 ya. Lalu untuk yang akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Ya, 3 ini. Nah, berarti akar 3-nya ini tetap ya. Berarti 3/8 akar 3. Jadi yang ini kita peroleh 3/8 akar 3 kali min setengah. Nah, ini 8-nya boleh dicoret ya, berarti jawabannya min 3/2 akar 3. Nah, ini berarti F aksen pi per 3 itu adalah min 3/2 akar 3. Sekarang kita ke latihan ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada 6 soal. Ini silahkan dicoba sendiri, dikerjakan dengan cara-cara yang seperti saya jelaskan di contoh sebelumnya ya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk video selanjutnya ya, kita akan membahas aturan rantai untuk yang bentuk pangkat. Kalau ingin mengikuti ya, silahkan like, share, and subscribe di channel YouTube saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.